YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan latihan soal SKB Bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Dan saya doakan semoga teman-teman yang akan mengikuti SKB nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelulusan sampai mendapatkan NIP. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Ini bentuk percakapan ya. Caller, should I get the number for my school of modeling? Operator, we don't have listing under that name. Jadi ini merupakan soal error recognition di mana kita harus mencari kesalahan dalam segi penulisan atau grammar yang ada di soal ini ya, di kalimat ini, beberapa kalimat ini. Untuk pilihan A, should, pilihan B, get, pilihan C adalah don't have, kemudian pilihan D adalah listing. Kita periksa satu-satu ya. Should I get? Oke, karena ini berbentuk pertanyaan, jadi should merupakan modal ya, modal verb. Jadi dia duluan ya. Should I get disebutkan dalam kalimat interrogatif. Should I kemudian diikuti oleh subjek kemudian verb 1. Berarti ini sudah benar ya, pilihan A dan pilihan B juga sudah benar. Kita periksa pilihan C. We don't have. Ya, we don't have ini merupakan simple present tense. Karena subjeknya adalah we, berarti to do-nya adalah don't. Sama aja kalau kita mengatakan bahwa we do not. Ya, we do not, kemudian have kembali ke verb pertama. Ya, ini berarti ini sudah benar. Nah, memang yang salah di sini adalah penulisan a listing. Ya, listing ini tidak usah ditambahin. Kayak we don't have list. List adalah daftar ya. Berarti tidak perlu tambahin. List aja di sini. Harusnya di sini list ya, kata benda. So we don't have list under that name. Jadi pilihan yang tepat untuk nomor 1 adalah D. Next ke soal yang kedua. Bill Smith's garden is large than Joe's. Bill works harder than Joe and grows more flowers and vegetables, but Joe's garden is more interesting. He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. Pilihan A adalah large, pilihan B adalah works, pilihan C adalah and, kemudian pilihan D adalah made. Kita periksa pilihan A. Nah, di sini Bill Smith's gardens is large than. Nah, ada kata than, berarti ini merupakan komparatif. Komparatif artinya perbandingan, ya, perbandingan antara yang satu dan yang lain. Kalau dia komparatif, berarti ada tambah harusnya er ya, atau more. Rumusnya itu ya adjektif ya, kemudian ditambah er, kemudian tambah than, dan seterusnya ya. Kemudian untuk adjektif yang adjektif atau adverb ya, yang suku katanya itu 1 atau 2 suku kata. Sedangkan kalau yang lebih dari 2 suku kata, kita bisa pakai more. More adjektif, more tambah adjektif atau adverb ya di sini, kemudian then bla 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 bla. Nah, kita lihat di sini large. Large ini 1 suku kata. Berarti harusnya dia ditambah er. Di sini larger
dan Joe. Sama dengan ini heart ya, heart tambah er karena dia membandingkan, ada dan daripada. Jadi Bill Smith Garden itu kebunnya Bill Smith itu lebih besar daripada kebunnya Joe. Sama dengan ini perbandingannya. Jadi Bill works harder. Jadi Bill itu bekerja lebih keras daripada Joe ya. Untuk memastikan kita bisa lihat lagi Bill works. Nah, betul ini ya. Ini pilihan B betul karena ini subjeknya Bill. Kemudian karena ini simple present tense, jadi verbnya ini harus tambah s di sini karena subjeknya adalah Bill atau singular atau kata gantinya dia he. Kemudian kita periksa pilihan C, ini sudah benar ya, more flowers and vegetable. Jadi lebih banyak bunga dan vegetable, sayuran. Kemudian but Joe's garden is more interesting, he has made. Nah, ini juga sudah benar. Ini verb 3. Ini merupakan present perfect ya. Present perfect tense karena ini ada kata has di sini. Kemudian sudah sesuai dengan subjeknya. He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 2 adalah A. Jadi ini materi tentang komparatif ya, dan saya juga sudah jelaskan kok di video-video sebelumnya tentang materi komparatif ini. Yang penting teman-teman banyak-banyak latihan aja sehingga bisa familiar dengan model soal seperti ini. Oke? Lanjut ke soal yang nomor 3. A magazine whom I read in the doctor's office had an article you ought to read. It's about the importance of good education in our family. Pilihan A adalah whom, pilihan B adalah ought to, pilihan C it's, kemudian pilihan D adalah importance. Kita periksa ya. Oke, the magazine ini merupakan subjeknya. Kemudian whom I read. Nah, whom I read ini the doctors sampai di office ini merupakan kalau ada kata whom kemudian that atau which or who ya. Ini merupakan materi adjective clause atau biasa juga disebut dengan relative clause. Jadi klausa ya. Klausa adjektif ya. Artinya whom I read in the doctor's office ini menerangkan tentang magazine, tentang majalah. Ini majalah apa? Oh, majalah yang dibaca di kantor dokter atau ruangan dokter ya, seperti itu. Nah, kita periksa apakah penggunaan dari kata adjective clause-nya ini apakah sudah sesuai ya. Nah, whom ini ternyata tidak sesuai. Whom ini digunakan untuk orang ya, sedangkan yang diceritakan di sini adalah magazine, yang dijelaskan atau dideskripsikan adalah magazine, benda. Jadi harusnya di sini bukan pakai whom, harusnya dia pakai that atau which. Ya, ini boleh untuk benda. Ya. Jadi, a magazine that I read in the doctor's office had an article, ya, atau a magazine which I read in the doctor's office had an article. Ya, untuk pilihan jawaban B ini sudah benar, ought to harus sama dengan must. Ya, have to ini juga sama. Have to. Ought to juga sama ya. It is, oke, ini betul ya. Sudah betul. About the importance of good. Nah, ini juga sudah betul karena ini importance adalah kata benda, ada of, kemudian memisahkan kata benda dan kata benda. Berarti pilihan jawaban untuk nomor 3 adalah A magazine which I read in the doctor's office had an article you ought to read it. It's about the importance of good education in our family. Next, soal nomor 4. We are leasing company
as many as 65% of our employees are posted in the marketing division. Most of them are smart, talented, good look, young men who do not mind working 10 hours a day, 6 days a week. Pilihan A adalah are posted, pilihan B adalah good look, pilihan C adalah who, pilihan D adalah mind working. Kita periksa ya untuk pilihannya. Oke, pilihan A ini are posted. Ini bentuk pasif ya. Pasif itu rumusnya adalah to be tambah verb 3. Ya, ini passive voice, bentuk passive voice. Kita periksa to be-nya apakah sudah betul. Kenapa are di sini? Karena our employees pakai S, sama aja book. Book itu kan satu buku. Sedangkan kalau 2 buku atau lebih dari 1 pakai S di belakangnya, books ya. Jadi sudah benar, employees are posted. Posted adalah verb 3. Oke, sudah betul pilihan A. In the marketing division, most of them are smart, kemudian talented. Ini ya, yang ini sebenarnya kayaknya yang ini yang kurang tepat. Good look. Look ini adalah kata kerja ya. Kata kerja. Ya harusnya di sini untuk membentuk ini apa? Di sini kata benda non praise. Berarti dia harus di sini adalah good looking. Ya, tambah ing, good looking, karena ini namanya kata tambah ing ya, kata kerja yang tambah ing. Jadi harusnya di sini good looking. Teman-teman biasa dengar kok good, dia he is good looking, seperti itu. Kemudian pilihan C kita periksa ya. Who don't mind. Ya, most of them. Who ini merujuk pada them, mereka ya, orang. Jadi otomatis ini sudah tepat ya, merujuk ke orang. Sama ini who, sama dengan soal yang tadi whom ya, magazine harusnya dia that atau which, dan ini who digunakan untuk orang. Who don't mind working ya, ini sudah benar ya, seperti ini ya, harusnya don't mind working 10 hours a day, 6 days a week. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 4 adalah B. Harusnya most of them are smart, talented, good looking, young men who do not mind working 10 hours a day, 6 days a week. Lanjut ke soal nomor 5. Ini berbentuk percakapan ya. Sue, why did you come late this morning? I'm sorry, blah blah blah, because I forgot to bring my notebook. It's really important for me. Pilihan A, I had to go back home. Pilihan B, I had to call my brother. Pilihan C, I need to cancel presentation. Pilihan D, I'm going to report it to the office. Ya, berarti kita periksa di sini. Why did you came? Kenapa kamu datang terlambat pagi ini? I'm sorry, bla bla bla, karena saya lupa membawa notebook. Ini sangat penting untuk saya. Berarti pilihan yang tepat kira-kira apa? Saya kira teman-teman bisa menebak ya. Oke, I had to go back home. Saya harus pulang ke rumah. I had to call my brother. Saya harus menghubungi saudara laki-lakiku. I need to cancel the presentation. Saya harus mengcancel presentasinya. I'm going to report it to the office. Saya akan melaporkan itu ke kantor. Jadi kira-kira pilihan yang tepat adalah sebab akibat ya, karena ada because di sini. Kenapa dia datang terlambat? Karena dia harus pulang ke rumah, dia harus mengambil I forgot to bring my notebook ya, seperti itu. Jadi soal-soal seperti ini mudah saja. Yang penting teman-teman banyak latihan dan memahami sedikit isi dari percakapan yang model seperti ini. Lanjut ke soal yang keenam. One of us always blah 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 our school lesson at home. Pilihan A read, pilihan B adalah reads, pilihan C adalah is reading, pilihan D are reading. Nah, ini soal gampang aja ya.
Di sini ada kata always, selalu, berarti ini merujuk ke biasanya simple present tense. Ya, merujuk ke simple present tense, dan always ini merupakan adverb of frekuensi. Nah, pilihan jawabannya ini merupakan verb atau kata kerja. Jadi kita tinggal sesuaikan aja dengan subjeknya. Jadi karena dalam bahasa Inggris itu harus sesuai ya, subjek, kemudian predikatnya, kemudian objek dan keterangannya. Minimal adalah subjek dan predikatnya itu berkesesuaian. Artinya harus sama pemakaiannya, baik itu to be-nya ataupun verb-nya dari predikatnya. Jadi karena di sini one of us, satu berarti always. Apa kalau di simple present tense? Kalau satu dia subjeknya singular, pakai verb-nya pakai apa? Verb-nya satu pakai S atau es di belakangnya. Jadi untuk pronoun she, he, kemudian it, ya, itu ditambah dengan verb satu. Jadi karena satu, one, ini singular semua ya, si, he, it itu singular. Ya, kita pakai pilihan jawabannya adalah B, reads, ya, sama dengan si reads. Nah, seperti ini. Ini penggunaan dari simple present tense. Beda ya kalau misalnya saya pakai they, lebih dari satu, they read. Ya, seperti itu. Gampang aja sebenarnya kalau tenses yang berubah itu adalah kata kerjanya. Jadi pada prinsipnya tenses itu adalah perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktu, karena dasar dari tenses itu adalah bentuk past yang telah lampau, kemudian bentuk present yang sekarang, dan bentuk future yang akan datang. Jadi ketika ketiganya ini berubah, baik misalnya kita melakukan, saya membaca itu di pagi hari, atau saya membaca sekarang, atau saya membaca kemarin, itu yang berubah adalah kata kerjanya. Ya, tensesnya seperti itu. Jadi nggak ada yang berubah sih kalau dari segi objeknya atau dan lain sebagainya, karena tensesnya aja yang berubah berdasarkan juga subjek dan waktunya. Oke, jadi teman-teman untuk tenses itu yang penting teman-teman paham bahwa apakah penggunaan kalimat itu atau dalam tulisan itu berdasarkan waktunya apakah sudah tepat atau tidak, ya. Teman-teman juga bisa nonton video saya tentang tenses. Saya juga sudah menjelaskan sebenarnya tenses itu mudah kok. Yang penting kita paham kapan digunakan kalimat tersebut. Lanjut ke soal yang ketujuh. They can neither give him a part-time job, bla bla bla, as a trainee in their company. Pilihan A, and also not accept him. Pilihan B, they cannot accept him. Pilihan C, nor accept him. Pilihan D, but also not accept him. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah neither. Nah, kalau neither ini adalah pasangannya apa? Oke, neither. Kemudian nor. Nah, jadi neither ini maknanya bisa tidak satu pun atau tidak juga bla bla bla, seperti itu. Jadi tinggal lihat aja mana yang nor di sini ya. Pilihan C ya. Jadi pilihan jawaban untuk nomor 7 adalah C. They can neither give him a part-time job nor accept him as a trainee in their company. Lanjut ke soal yang ke-8. The number of people attending the concert, bla bla bla, not as had been expected. Ya, pilihan A adalah was, pilihan B adalah be, pilihan C being, dan pilihan D were. Nah, the number of people, the number of ini ya, satu frase ini dianggap sebagai singular.
atau tunggal. Jadi the number of people adalah subjeknya. Subjeknya yang the number hitungannya adalah singular. Jadi pilihan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini dari to be atau kata kerja bantu, baik itu was, be, being, dan were. Jadi ini semua namanya kata kerja bantu ya. Ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, apa? Were bukan ya, karena were ini dipakai untuk yang plural, jamak, lebih dari satu. Being juga bukan, karena bukan dalam bentuk ing. Kemudian be bukan ya. Kemudian pilihan A adalah was. Jadi pilihannya was karena memang bentuk dari subjeknya adalah singular. The number of people attending this concert. Nah, ini. Kemudian was not as had been accepted. Kenapa di sini bentuk past was bukan is? Karena ini juga bentuk past. Kalimat ini ada kata had ditandai dengan kata had di sini ya. Had ini merupakan bentuk past dari have. Ya, jadi sebenarnya prinsip dalam bahasa Inggris itu tinggal dilihat aja seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau bentuk tenses itu tinggal dilihat apakah dia bentuk past atau bentuk present atau bentuk future. Cuma kadang orang berpikir bahwa tenses banyak sekali sampai 16 kali, tapi pada dasarnya kalau teman-teman paham dengan prinsip dasar yaitu bentuk past, present, dan future, insya Allah teman-teman akan mudah paham mengenai tenses tersebut. Dari perubahan kata kerjanya aja yang berubah berdasarkan bentuk waktunya. Oke? Saya kira gampang ya. Kita lanjut ke langsung ke soal nomor 9. And where is your mother? And see blah 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 TV with father in the living room. A watch. B has watched, kemudian C is watching, they are watching. Nah, ini juga bentuk tenses ya teman-teman. Tinggal dilihat aja. Nah, ada penandanya kok. Where is adalah bentuk present ya. Ini adalah to be, bentuk present. Nah, setelah kita mengidentifikasi bentuk present, is-nya ini, nah kita tinggal lihat subjeknya apakah dia singular atau plural. Nah, si di sini adalah singular, ya. 1. Otomatis jawaban are salah. Ya. Sedangkan pilihan A ini merujuk pada present tense, simple present tense. Nah, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang-ulang atau fakta ataupun deskripsi. Jadi yang ditanyakan di sini kan di mana ibumu? Oh, dia lagi ngapain? Intinya seperti itu. Dia sedang apa? Berarti pilihan A salah. Nah, karena sementara sedangkan pilihan B adalah has watched. Kalau has watched ini bentuk present perfect ya. Present perfect ini adalah merujuk pada kegiatan yang sudah terjadi, sedangkan yang ditanyakan adalah sedang terjadi. Otomatis pilihan B juga salah. Nah, berarti pilihan yang tepat untuk mengisi nomor 9 ini adalah C. Nah, ini merupakan tenses apa yo? Yang ada ing-ingnya. Kalau yang ada ing-ingnya ini gampang aja identifikasinya. Continuous ya. Nah, karena dia bentuk ing, saya tulis dulu continuousnya. Nah, tinggal diidentifikasi apakah ini bentuk past continuous atau present continuous. Karena di sini adalah is, bentuk present. Nah, berarti nama tensesnya adalah present continuous tense. Ya. Yang penting teman-teman paham yang berubah itu kan tadi kata kerjanya. Nah, kalau sudah berubah kata kerjanya tinggal kita identifikasi aja. Oh, kalau ing itu berarti dia continuous. Karena ditanyakan sedang, berarti kita pilih yang continuous.
ya. Dan kita lihat seandainya pilihan jawabannya di sini E ya, saya kasih E. Seandainya kemudian di sini was watching, ini juga salah. Karena di sini to be-nya berbentuk past. Tidak sesuai, sedangkan yang ditanyakan sedang apa sekarang. Karena juga di sini ditandai is. Jadi pilihan yang tepat adalah is watching ya. And where is your mother? Di mana ibumu? Oh, she is watching TV. She is watching TV with father in the living room. Dia sedang nonton TV dengan ayah di ruang keluarga ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor yang terakhir ya. John bla 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 the house before we arrive. Pilihan A adalah left, pilihan B adalah has been living, pilihan C adalah had left, pilihan D was living. Nah, ini juga merupakan bentuk tenses. Nah, untuk menandai bahwa apakah dia bentuk present, kemudian bentuk past atau future, kita lihat ya, ada kata kerja arrive. Di sini berbentuk ed ya, dari kata arrive ditambah dengan ed. Berarti ini bentuk verb 2 atau verb 3, berarti dia past. Otomatis pilihan jawaban B salah. Karena ini bentuk present has. Ya, berarti kita tinggal lihat left, kemudian had left atau was living. Untuk menemukan jawaban yang tepat, di sini ada dua klausa. Ya, dua kalimat. Before we arrive ini merupakan adverb clause. Baru di sini ada tanda ada keterangan before, sebelum. John bla 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 the house before we arrive. Jadi kejadian sebelum adverb clause ini duluan yang terjadi. Duluan yang ingin terjadi, kemudian disusul dengan ini. Jadi karena sudah di sini sudah terjadi, berarti pilihan jawaban adalah karena sudah. Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kalau sudah itu dia tenses apa? Oke, dia tenses perfect ya. Perfect ini biasanya ditandai dengan sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, sudah terjadi karena di sini before ada penandanya sebagai kejadian disusul kejadian yang lain ya. Berarti pilihan jawaban untuk was living tidak ya, salah karena living ini karena ada ing, berarti ini sedang. Sama dengan tadi present continuous, sedang nonton TV ya. Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah C, had left, telah pergi dari rumah atau telah meninggalkan rumah sebelum kita tiba. Sedangkan left ini tidak, jika kita memilih left ini tidak ditandai dengan kejadian yang lain. Sedangkan di sini kita ada penanda kejadian yang lain disusul oleh kejadian yang lain, sehingga jawaban yang tepat adalah C ya. Yang penting teman-teman sering-sering latihan, sering-sering familiar dengan soal-soal bahasa Inggris. Semakin teman-teman banyak latihan, insya Allah akan mudah dalam mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Yang penting itu tadi triknya adalah teman-teman memeriksa apakah kalimat itu sudah ada subjeknya, kemudian predikatnya, apakah predikatnya juga sudah berkesesuaian dengan subjeknya, kemudian tinggal dilihat tensesnya. Apakah tensesnya berbentuk past, berbentuk present, atau berbentuk future ya, jika itu merupakan soal tenses. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh soal latihan bahasa Inggris untuk persiapan tes SKB CPNS 2020. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan jika teman-teman punya pertanyaan atau saran ataupun komentar,
teman-teman boleh komentar di kolom komentar video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. The last, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.